Kangen sampai pemerintah meminta maaf kepada kasus G30 SPKI sebagai penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Nah, ini sangat berbahaya karena kalau pemerintah minta maaf, maka yang terjadi adalah mereka tidak bersalah. Mereka bukan lagi pelaku makar tapi menjadi korban. Yang hari ini pun mereka sudah mendapatkan SKKPH. Nah, itu mereka menjadi korban dan mendapatkan santunan dari negara. Yang namanya mensejajarkan antara khilafaisme dan komunisme ini adalah sebuah bentuk tindakan yang sudah mengarah kepada tindakan-tindakan penistaan dan penodaan terhadap agama. Karena khilafah itu adalah bagian dari ajaran agama Islam, sementara komunisme itu adalah ideologi yang dibuat oleh manusia. Para kiai, para ustadz, para narasumber, dan para peserta acara diskusi ini. Saya Muhammad Yunus, Sekjen Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu-isu yang krusial saat ini. Yang pertama, kami informasikan bahwa GUIB Jatim itu adalah Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur, sebuah lembaga di bawah Majelis Ulama yang kemudian kami diberi tugas oleh MUI Jawa Timur untuk kemudian menggalang, encourage teman-teman ormas-ormas Islam dan lembaga keislaman yang ada di Jawa Timur untuk kemudian memiliki daya kritis terhadap persoalan-persoalan yang ada, kemudian berkoordinasi dalam rangka ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, GUIB ini ada sekitar 80 ormas dan lembaga keislaman yang ikut bergabung di dalamnya. Setiap ada persoalan yang itu berkaitan dengan persoalan keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan, kita senantiasa berkumpul untuk mendiskusikan sikap-sikap apa yang kemudian akan kita lakukan. Terkait dengan masalah kebangkitan komunisme ini, kami di Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur, itu sejak tahun 2010 ya. Sejak tahun 2010 kami koordinasi dengan ormas-ormas dan lembaga keislaman untuk memiliki kemampuan mendeteksi potensi-potensi kebangkitan kembali komunisme gaya baru ini, KGB ini. Tahun 2010 ini ketika kita melihat bahwa ada sebuah gerakan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ex-komunis ini, tahun 2010 mereka mengadakan dialog, diskusi di sebuah rumah makan Pakis Ruyung di Banyuwangi. Kemudian dihadiri oleh 2 orang pimpinan Komisi 9 DPR RI dan salah satu anggotanya, yakni Ripka Ciptaning. Kami, GUIB Jatim, mengajak pimpinan-pimpinan ormas Islam untuk kemudian silaturahim ke DPR RI untuk mengingatkan tahun 2012 itu potensi kebangkitan kembali komunis. Kami ketemu dengan semua fraksi yang ada di DPR RI, kecuali satu fraksi yang kita tidak datangi karena memang ini terindikasi mereka semuanya bersembunyi di situ. Dan kita mengingatkan, yang pertama, akan potensi kebangkitan komunis. Kemudian yang kedua, mengingatkan kepada Presiden SBY saat itu agar tidak minta maaf atas kasus G30 SPKI tahun 65, di mana mereka sudah membuat jebakan-jebakan. Misalnya mereka menggugat pemerintah Belanda kasus Rawa Gede. Nah, itu yang kemudian menyebabkan Pak Presiden SBY kemudian diancam ketika berkunjung ke Belanda akan di mosi tidak percaya atau dicegah agar tidak datang ke sana dengan catatan agar Pak SBY meminta maaf kasus G30 SPKI. Kita waktu itu datang ke Presiden untuk memberikan pesan, kangen sampai pemerintah meminta maaf kepada kasus G30 SPKI sebagai penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Nah, ini sangat berbahaya karena kalau pemerintah minta maaf, maka yang terjadi adalah mereka tidak bersalah. Mereka bukan lagi pelaku makar tapi menjadi korban. Yang hari ini pun mereka sudah mendapatkan SKKPH. Nah, itu mereka menjadi korban dan mendapatkan santunan dari negara. Ini persoalan. Jadi mereka ini melakukan ini secara
TSM, terstruktur, masif dan sistematif dan masif. Dan mereka sejak 2010 kita mengindikasikan itu. Kemudian kita melakukan aksi-aksi menolak kebangkitan mereka, termasuk diantaranya adalah undangan pemerintah Republik Indonesia terhadap Partai Komunis Cina dan Partai Komunis Vietnam yang saat itu datang ke Indonesia, dan kita melakukan aksi itu menolak agar kemudian pemerintah tidak melakukan itu karena ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 itu. TAP MPRS Nomor 25 itu masih ada. Oleh karena itu tidak boleh kemudian pemerintah melakukan hubungan baik itu hubungan kenegaraan, hubungan apapun dengan negara-negara komunis. Kemudian selanjutnya, Mas Slamet, tahun 2015 kami juga melakukan komunikasi dengan pemerintah, dengan DPR RI terkait dengan mereka akan meminta kembali presiden yang saat itu sudah Pak Jokowi ya, agar kembali mengingatkan agar tidak minta maaf kasus G30 SPKI kepada elemen-elemen komunis ini, elemen-elemen eks-komunis ini. Kemudian selanjutnya, Mas Slamet, poin-poin apakah yang kemudian sangat penting untuk kita perhatikan terkait dengan potensi-potensi kebangkitan komunis ini? Yang pertama, kenapa kita kemudian melakukan aksi menolak RUU HIP ataupun RUU PIP ataupun rancangan undang-undang sejenis yang mereka akan gunakan lewat pembahasan di balik nas itu? Yang pertama, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, di saat masyarakat bahu-membahu untuk kemudian menangani persoalan-persoalan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini, mereka menelikung di tengah jalan untuk kemudian membahas hal-hal yang persoalan-persoalan yang sangat penting dan menguasai hajat orang banyak itu di tengah-tengah pandemi COVID ini. Di antaranya adalah rancangan undang-undang HIP ini. Oleh karena itu, kami mengajak kepada pimpinan-pimpinan ormas, lembaga-lembaga keislaman pada saat itu untuk kemudian melihat kembali agar kita membuat semacam gerakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah sistematis apa yang mereka lakukan ini. Di antaranya adalah rancangan undang-undang HIP itu. Jadi di tengah-tengah kita sibuk menangani kasus COVID ini, mereka menelikung di tengah jalan, kemudian membahas rancangan undang-undang itu. Sehingga kemudian kalau kita tidak kritis, kalau kita kemudian tidak waspada, maka bisa lolos. Yang kedua, Mas Slamet, yang namanya mensejajarkan antara khilafaisme dan komunisme, ini adalah sebuah bentuk tindakan yang sudah mengarah kepada tindakan-tindakan penistaan dan penodaan terhadap agama. Karena khilafah itu adalah bagian dari ajaran agama Islam, sementara komunisme itu adalah ideologi yang dibuat oleh manusia. Mensejajarkan itu adalah bagian dari mereka melakukan langkah-langkah agar ada kelompok, terutama Islam, yang kemudian disejajarkan agar menjadi sasaran tembak berikutnya. Kemudian membalik seolah-olah persoalan komunisme itu sudah tidak lagi membahayakan. Padahal persoalan khilafaisme, ya, persoalan khalifah, itu tidak ada bukti di dalam sejarah di Indonesia bahwa ini adalah sesuatu yang membahayakan negara. Sementara komunisme itu sudah ada TAP MPRS nomor 25, kemudian Undang-Undang nomor 27 tahun 99, khususnya pasal 107 itu. Itu sudah sangat jelas. Sehingga yang mestinya diwaspadai adalah kebangkitan kembali komunisme, Marxisme, Leninisme, bukan lagi persoalan-persoalan baru yang ditiupkan. Sehingga kemudian bisa fokus masyarakat menangani ini. Jangan sampai kemudian komunisme yang menjadi bahaya laten ini bangkit kembali di tengah-tengah situasi pandemi ini, di tengah-tengah masyarakat konsentrasi menyelesaikan dampak-dampak sosial, dampak-dampak ekonomi dari pandemi ini. Kemudian selanjutnya, Mas Slamet, sesungguhnya kalau kita melihat ya problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini, problem yang sesungguhnya kita hadapi yang pertama adalah di satu sisi adalah kebangkitan kembali komunisme, Marxisme, dan Leninisme ini, yang kita sudah melihat tanda-tandanya. Sebagian orang mengatakan bahwa
ini mimpi di siang bolong. Sejak tahun 2010 kita menyampaikan ini, tapi banyak juga cibiran-cibiran komunisme itu sudah mati. Emang komunisme sudah mati, tapi kemudian mereka bermetamorfosis menjadi bentuk-bentuk baru, menjadi new left, kiri baru, menjadi komunisme gaya baru, menjadi kelompok-kelompok baru yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan komunis itu. Bahkan mereka akan cuci tangan seolah-olah ini bukan dari bagian dari gerakan kebangkitan kembali komunisme. Nah, di satu sisi komunisme itu menjadi problem yang kemudian harus diselesaikan oleh Indonesia. Di sisi lain kemudian muncul sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, khususnya di bidang agama, di bidang politik, dan di bidang ekonomi. Kita kemudian ditarik, dibetot seolah-olah demokrasi yang kita buat adalah demokrasi liberal. Padahal kesepakatan bangsa dan negara ini adalah kita menganut demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, persoalan itulah yang dihadapi oleh bangsa ini. Tetapi narasi yang dimunculkan adalah seolah-olah yang membahayakan bagi NKRI adalah umat Islam. Dengan cara menyebutkan, menarasikan war on terorisme. Perang terhadap teroris. Kemudian diperkecil lagi. Kalau menurut Profesor Stucky tadi itu, war on terorisme itu kemudian sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai narasi untuk kemudian memojokkan dan memarginalkan umat Islam, apalagi kemudian menangkap. Kemudian disaringannya diperkecil lagi menjadi war on radikalisme. Jadi siapa saja bisa kena, siapa saja bisa kena ini. Sekarang lebih diperkecil lagi, war on khilafaisme. Nanti suatu ketika nanti akan diperkecil lagi, bisa jadi war on Islamis. Nah, ini persoalan. Oleh karena itu kami menghimbau kepada teman-teman ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga keislaman agar kemudian menyamakan cara pandang terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, yang kemudian dihadapi umat Islam. Terkait dengan persoalan rancangan undang-undang HIP atau PIP ini, kami koordinasi dengan pimpinan ormas lembaga keislaman yang kemarin ketika kita membuat aksi, biasanya pakai nama GUID, kita membuat kompartemen tersendiri di dalam gerakan umat Islam Bersatu Jawa Timur ini yang khusus menangani kasus-kasus kebangkitan kembali komunisme ini dengan nama GAMIS, ya, Gerakan Masyarakat Tolak Komunis. Nah, kami menyampaikan kepada teman-teman ormas dan menyuarakan juga di pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, kami menolak dan meminta dibatalkan rancangan undang-undang HIP atau PIP atau rancangan undang-undang sejenis yang mengakibatkan tumpang tindih dalam sistem ketatanegaraan dan kemudian sistem pemerintahan. Yang kedua, rancangan undang-undang ini memberikan ruang bagi maksudnya kembali ideologi komunisme, marxisme, stalinisme, yang ini membahayakan bagi NKRI, membahayakan Pancasila, dan membahayakan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, mendesak agar proses legislasi RUU HIP atau PIP atau rancangan undang-undang sejenis ini untuk kemudian dihentikan dan mengajak semua komponen bangsa memusatkan energinya untuk menanggulangi dampak pandemi COVID ini yang ditimbulkan, karena dampak ekonomi dan dampak sosialnya sangat besar. Kemudian yang ketiga, kita meminta agar diusut tuntas dalang dan aktor intelektual yang menjadi inisiator ataupun ideolog dari RUU HIP atau PIP atau rancangan undang-undang yang sejenis sebagai pelaku tindakan makar terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menghimbau agar semua pihak menahan diri dan menghindari provokasi demi menjaga keutuhan bangsa dari pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik kekuasaan dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang mereka mencoba melakukan kudeta konstitusional secara terstruktur, masif, dan sistematis. Ya. Kemudian yang kelima, menyerukan kepada seluruh komponen bangsa agar tetap waspada terhadap bahaya laten komunisme yang kemudian sekarang bermetamorfosis menjadi bentuk baru KGB, yang juga mengingatkan penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar tidak membuat kebijakan yang memberikan peluang
kembalinya ideologi komunisme, Marxisme, karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, mendesak kepada pemerintah untuk membuat tim independen pencari fakta atau TIPF, aktor di balik rancangan undang-undang HIP atau PIP ini. Karena diduga kuat telah melakukan upaya makar terhadap Pancasila yang merupakan merupakan gentleman agreement. Kalau ini kembali dibahas, maka akan membuat situasi kembali genting perdebatan yang selesai sejak dulu dengan disepakatinya Pancasila Piagam Jakarta tanggal 18 Agustus itu sekarang akan mengemuka lagi. Dan ini memberi peluang masuknya paham-paham komunisme yang menjadi laten itu untuk kembali masuk di dalam parlemen. Oke, ya. Jazakallah khair Ustaz Muhammad Yunus.